Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Kali ini berita datang dari Arema FC. Carlos Oliveira ungkap kerinduan pada keluarga. Carlos Oliveira ungkap kerinduan pada keluarga di Brasil. Pelatih Arema itu mengaku sudah cukup lama tak bertemu dengan mereka sejak 2 tahun lalu melatih Picamac Pinduong di Vietnam. Pelatih asal Brasil itu memang kerap tinggal terpisah dengan keluarga sejak bekerja menjadi pelatih. Carlos pernah berkarir di Amerika Serikat, bahkan punya akademi sepak bola di sana. Lalu Jepang, Finlandia, Vietnam, dan sekarang di Indonesia. Menurutnya tentu ada keinginan untuk mengajak keluarga ke Indonesia, mendampinginya di Malang. Namun, banyak hal yang membuat rencana itu harus ditundanya. Pasti saya rindu kepada keluarga saya, terutama kepada anak saya. Tapi, dia bukan anak kecil lagi, sudah 27 tahun. Kami sudah lama tinggal terpisah. Sebelumnya, saya tinggal di Vietnam, sekarang di Indonesia. Saya ingin mengajak mereka kemari, tapi sekarang waktunya tidak pas. Mungkin suatu saat nanti, tentu di waktu yang tepat, kata Carlos. Carlos Oliveira ungkap kerinduan tapi tak ingin pulang. Meski merindukan keluarganya di Brasil, Carlos Oliveira memilih bertahan di Indonesia sementara ini. Pelatih berusia 59 tahun itu tak ingin pulang ke Brasil. Sesi latihan Arema memang diliburkan hingga 30 November dan berpotensi bakal bertambah panjang sampai akhir tahun karena Liga 1 2020 dilanjutkan tahun depan. Namun kesempatan itu tak dipakainya untuk mudik ke kampung halaman untuk melepas kerinduannya. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana mengurus administrasi ini itu untuk melakukan perjalanan lintas negara saat terbang dari Vietnam ke Indonesia. Saya pikir sama saja prosesnya kalaupun saya misal ingin ke Amerika atau Jepang. Saya tak ingin mengulanginya lagi, makanya saya memilih bertahan di Indonesia saja, tegasnya. Beranjak ke berita selanjutnya masih soal Arema FC. Usai November, beban gaji pemain Arema FC turun drastis. Arema FC bisa sedikit bernafas lega di tengah krisis sepak bola Indonesia. Beban berat yang harus ditanggung klub Arema hanya sampai November ini saja. General Manager Arema FC Rudi Widodo mengaku bahwa beban berat yang harus ditanggung Arema FC hanya sampai November 2020 ini. Pasalnya, kontrak 2 pemain asing yang sebelumnya mereka lepas, Matias Malvino dan Elias Alderet, akan berakhir bulan ini. Kontrak Arthur Cunha dan Silvano Comvalius juga berakhir pada November ini, ucap Rudi Widodo. Setelah November, beban kami berkurang, sambungnya. Rudi enggan membeber besaran beban gaji mereka setelah terjadinya pengurangan tersebut. Namun, manajer berusia 49 tahun ini mengaku bahwa pengurangan tersebut cukup signifikan. Yang pasti jauh di bawah pengeluaran kami biasanya, tutur Rudi. Sementara itu, Rudi mengaku perubahan skema gaji timnya, termasuk pembayaran sebesar 25%, sangat meringankan beban manajemen Arema. Namun besaran gaji anyar tim tersebut tetap masih lebih besar ketimbang subsidi yang bakal diberikan oleh operator. Tetap masih harus menambah, namun besarannya tidak terlalu besar, kata Rudi.
Untuk besaran pastinya saya tidak bisa membeber, ia menandaskan. Subsidi operator tak lagi tiap bulan, Arema pastikan gaji tak bermasalah. Sebuah tekad diungkapkan manajemen Arema FC terkait kewajiban mereka membayar gaji pemain dan pelatih sebelum kompetisi Shopee Liga 1 musim 2020-2021 dilanjutkan. Klub Arema memastikan mereka tetap akan membayar gaji sesuai dengan kesepakatan. Untuk gaji, kami pastikan tidak ada masalah, ucap General Manager Arema FC, Rudi Widodo. Masalah gaji ini kan merupakan kewajiban klub. Insya Allah kami akan usahakan sebaik mungkin untuk bisa terpenuhi, sambungnya. Menurut Rudi, manajemen Arema FC memang merasakan dampak dari berubahnya skema pembayaran subsidi yang baru akan dibayar ketika kompetisi berjalan. Namun, manajer berusia 49 tahun ini memastikan bahwa mereka tak akan meniru langkah operator membayar gaji pemain ketika kompetisi sudah dihelat. Memang subsidi dibayarkan setelah kompetisi bergulir nanti. Namun, apa bisa gaji dibayar seperti itu? Kebutuhan orang kan tidak bisa ditunda, tutur Rudi. Sebelumnya, skema subsidi dari PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi berubah. Subsidi tak lagi diberikan kepada klub setiap bulan. Subsidi baru akan diberikan ketika kompetisi bergulir lagi. Selain itu, ada perubahan lain lagi soal subsidi ini. Jumlah subsidi yang diberikan dipangkas hingga tinggal 25%, atau sekitar 200 juta rupiah. Lebih lanjut, karena subsidi belum turun, Rudi menyebut timnya harus mengandalkan sumber pendanaan lain untuk memenuhi kewajiban mereka. Sumber yang dimaksud, sambung manajer asal Madiun ini, adalah kembali mengandalkan dana dari owner. Dananya ya dari owner yang menelangi, kata Rudi. Insya Allah ketika kompetisi bergulir lagi pada Februari mendatang, dana sponsor sudah bisa dicairkan. Begitu ia menandaskan. Baiklah, demikian rangkaian beberapa informasi dari Arema kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus video-video kami. Nantikan informasi-informasi sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa, salam olahraga. Town to town.